Senantiasa kami beroleh hikmat daripadamu. Kami boleh bersyukur setiap hari atas napas hidup dan roh yang kau tiupkan bagi kami, sehingga kami boleh menikmati semesta kebaikan Tuhan di dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih atas hidup hari ini, atas kebaikanmu, kemurahanmu, pemeliharaanmu, kekuatan, kesehatan, pemulihan Tuhan. Dan kami boleh bersuka cita beribadah kepadamu, mengingat Engkau setiap hari, setiap waktu, setiap detik, karena kami merindukan Tuhan selalu seperti Tuhan yang selalu rindu kepada kami. Dalam pujian, doa, penyembahan kami, ada kuasa yang luar biasa yang kami rasakan, yang tidak bisa kami dapatkan di dalam dunia ini selain kepadamu Sang Pencipta kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah saat ini kami mau membaca Alkitab dengan roh-Mu yang kudus untuk diterangi selalu dengan kasih-Mu dalam firman ini, supaya kami mengerti memahami hikmat daripada firman-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab di siang menjelang sore ini terambil dari 1 Samuel 17 ayat 40 hingga dengan ayat yang ke-58 dengan perikop perkelahian Daud dengan Goliat yang berbunyi demikian. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantong gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pada pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantongnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya. Maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah kepala dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda, mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gat dan sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan di jalan ke Saaraim sampai Gat dan sampai Ekron. Kemudian pulanglah orang Israel dari pemburuan hebat atas orang Filistin, lalu menjarah perkemahan mereka, dan Daud mengambil kepala orang Filistin yang dipancungi itu dan bawanya ke Yerusalem, tetapi senjata-senjata orang itu ditaruhnya dalam kemahnya. Ketika Saul melihat Daud pergi menemui orang Filistin itu, berkatalah ia kepada Abner, panglima tentaranya, "Anak siapakah orang muda itu, Abner?" Jawab Abner, "Demi tuanku hidup ya raja, sesungguhnya aku tidak tahu." Kemudian raja berkata, "Tanyakanlah, anak siapakah orang muda itu?" Ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin,
itu maka Abner memanggilnya dan bawanya menghadap Saul, sedang kepala orang Filistin itu masih ada di tangannya. Kata Saul kepadanya, "Anak siapakah engkau, ya orang muda?" Jawab Daud, "Anak hamba tuanku Isai orang Betlehem itu." Demikianlah pembacaan Alkitab kita siang menjelang sore ini. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara dan merenungkannya serta menjadi pelaku-pelaku firman. Berbahagialah setiap orang yang telah dipilih Tuhan untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan, dan Tuhan pasti memberikan kekuatan kepada setiap orang yang telah dipilihnya. Amin. Terpujilah Engkau Bapa di surga, biarlah kami sukacita selalu ya Yesus Kristus untuk mendengarkan firman-Mu. Karena di dalam nama Yesus Kristus ada kekuatan, ada penghiburan, dan juga apa yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus pasti akan sampai kepada Bapa. Tanpa Yesus Kristus tidak ada yang bisa mendengarkan kami, karena Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang Maha mendengar, Maha melihat, dan menolong. Karena Allah yang di dalam Yesus Kristus adalah Allah kasih, Allah yang penuh dengan hikmat dan juga pertolongan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami sukacita untuk menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya mendengar saja, tetapi kami akan membuktikan kepada dunia bahwa nama Yesus Kristus akan berkuasa, karena segala kuasa di langit dan di surga, di bumi telah diberikan Bapa kepada Sang Anak. Dan melalui Yesus Kristus kami semua menjadi percaya dan membuktikan kuasa nama itu sangat dahsyat dalam segala hal. Karena Yesus sendiri sudah berkata, "Mintalah dalam namaku." Maka ketika kita membuktikan perkataan Yesus itu sungguh luar biasa. Tapi bagi setiap orang yang tidak percaya dan mengolok-ngolok mujizat itu tidak akan terjadi jika dia tidak beriman sebesar biji sesawi. Berbahagia setiap orang mencintai Tuhan Yesus Kristus dan mempercayakan kepadanya segala apa yang diminta untuk tetap setia di dalam Dia. Karena Roh Kudus, roh cahaya terang yang benar-benar ada dan benar-benar hidup, adalah roh yang menerangi setiap orang yang mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah penyelamat, penolong, dan juga melalui Yesus Kristuslah satu-satunya jalan menuju kepada Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami bersukacita seperti Daud juga, yang selalu setia kepadamu, mengandalkan Engkau, dan memuji, memuliakan, menyembah Engkau selamanya. Amin. Demikianlah pembacaan kitab kita sore hari ini. God bless you all. Tuhan berkati Anda dan saya dimanapun berada. Jangan pernah gentar menghadapi dunia. Tetaplah setia dalam Yesus Kristus, karena Dia adalah Allah yang benar-benar menjadi manusia 100%, dan Dia adalah 100% kekuatan Allah Bapa. Di dalam Dia ada kepenuhan Bapa, di dalam Dia adalah segala-galanya. Karena Dia dan Bapa adalah satu, tidak bisa terpisah. God bless you all. Tuhan memberkati Anda dan saya.